Halo Caimin. Ini Caimin harus dengar ini nih. Ini ex-sekjen PKB berbicara tegas soal khususnya hak angket. Lalu kemudian kenapa sih orang NU tidak tertarik untuk memilih Amin? Kita tahu sama-sama di Jawa Timur yang basis PKB, PKB-nya menang. Tetapi Aniesnya tidak menang, saudara. Bahkan terlampau kecil sekali. PKB-nya menang satu kali lagi, tapi pilihan capresnya bukan kepada Anies Muhaimin. Problemnya apa? Ini diterangkan oleh Sekjen PKB. Coba kita dengarkan dulu sama-sama, khususnya yang hak angket itu ya. Sebagai presiden terpilih, hanya diusung oleh Partai Demokrat dan satu lagi Partai PBB, yang itu nggak ada kursinya di DPR, kecil banget. Ya. Nah, kalau terjadi kemudian fraksi yang dominan, hampir semua fraksi kecuali Demokrat dan PBB di DPR itu punya kewenangan hak angket untuk membatalkan pemilu, itu nggak bakalan selesai urusan pemilu ini. Ya, itu latar belakangnya, original intentnya tentang nggak ada hubungannya dengan hak angket itu. Ya. Jadi kalau hak angket ini begitu menyatakan pemilu batal, lantas pemilu menjadi batal, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya ada penyelenggara pemilu sendiri yang independen, ya, yang netral, yang nggak ada hubungan dengan pemerintah. Yang Pak Soleh bilang tadi itu benar, ya, dicabut dengan segala macam hubungan dengan pemerintah. Pegawainya ada pegawai KPU sampai ke bawah, Pak. Nggak ada gajinya, udah independen mereka. Nggak, gajinya itu dari misalnya dari Seknek itu enggak, gajinya udah KPU sendiri dari bawah sampai dari atas sampai ke bawah. Pegawainya bukan pegawai Kemendagri atau pegawai Seknek atau pegawai mana, itu tidak. Dia pegawainya pegawai KPU dari atas sampai bawah. Bawaslu juga kita buat sedemikian rupa. Ya, jadi nggak bisa hak angket itu mengganggu gugat hasil pemilu, itu nggak bisa. Ya itu kejadian kalau itu kita bicarakan dalam rapat-rapat itu. Kalau Pak SBY itu gimana? Pak SBY hanya dukung Demokrat dan PBB, partainya kecil. Nah, kalau kemudian Ibu Mega pada saat itu protes hasil pemilu, pakai hak angket, batal itu kalau SBY jadi presiden. Ya, kan? Karena dominasi di parlemen ada dominasi yang tidak memilih Pak SBY pada saat itu. Nah, ini alasan itulah yang kemudian kita pakai untuk MD3, nggak ada hubungannya dengan undang-undang pemilu. Saya ingin menyampaikan bahwa pilpres, pemilu itu tinggal menunggu satu hal, pengumuman KPU. Selebihnya adalah udah game over. Itu harus dihormati. Bahwa ada ketidakpuasan di sana sini, ya mana sih manusia yang bisa memuaskan itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait PKB, relasi Amin, pasangan Amin dan Muhaimin di situ sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan itu gagal disosialisasikan, gagal diyakinkan ke publik NU bahwa ini adalah pilihan terbaik kita. Kenapa? Pertama adalah soal ideologi tadi. Kemudian yang kedua, seperti saya sebut tadi bahwa orang NU punya profiling sendiri terkait dengan presiden. Tadi Pak Elnya juga menyebut bahwa mereka bebas saja milih siapa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kan di medsos tertentu, TikTok dan lain-lain itu beredar susunan kabinet sebelum pemilu itu. Kabinetnya Amin. Dan itu sangat menyakiti orang NU dalam tanda kutip. Kenapa? Karena satu-satunya kementerian portofolio NU, Kementerian Agama, itu di TikTok itu disebutkan adalah diberikan kepada Dr. Salim Al-Jufri, politisi PKS. Ini menyakitkan dan walaupun itu namanya susunan kan, reka-reka, tapi itu sangat berhasil untuk meyakinkan konstituen PKB, meyakinkan GG di kampung orang-orang itu bahwa tepat untuk tidak memilih Amin. Mungkin itu. Oke, jelas ya. Kalau kemudian ngotot urusan hak angket itu pekerjaan yang tanda kutip sia-sia. Karena bahkan bila menyatakan di urusan hak angket itu pembatalan pemilu, hasil pemilu itu pun tidak menjadikan hasil pemilu itu menjadi batal. Bahkan bila semuanya melakukan hal seperti ini, maka tidak akan pernah selesai. Kebayang nggak kalian? Ya tinggal
Ini kedaulatan itu jadi bukan di tangan rakyat pada akhirnya, tetapi kedaulatan itu di tangan DPR. Kan itu. Karena setiap pemilu itu pasti ada, curangnya ada aja yang curang gitu loh. Lalu kemudian digugat ya tinggal besar-besaran, kan ujung-ujungnya hak angket ya tinggal dihitung koalisi mana yang anggota DPR-nya lebih banyak. Nah itu pemenangnya, nggak usah melibatkan masyarakat. Karena setiap pilpres itu pasti ada gugatan, pasti ada yang kalah itu pasti menggugat, yang kalah itu teriak-teriak curang, itu biasa. Maka penyelesaiannya itu bukan di DPR, karena kelihatan banget kalau DPR, yang pertama sudah jelas tidak akan objektif, yang kedua pemenang pemilunya sudah akan bisa dipastikan, ya kalau memang DPR bisa mengubah hasil daripada pemilu, kan itu ya. Kalau DPR bisa mengubah hasilnya, ngapain ada suara rakyat? Kedaulatan, udah nggak ada kedaulatan rakyat. Kalau ujung-ujungnya seperti ini, ya itu. Rasional nggak? Rasional dong. Justru diberikan kepada lembaga yang khusus, yang independen, kepada KPU, kepada Bawaslu, agar menjaga daripada netralitas. Itu. Bahwa kemudian ada sedikit penyelewengan, ya tinggal diproses saja, dilaporkan aja. Pelanggaran ini, penyalahgunaan ini TSM atau tidak. Kalau TSM, maka pemilunya bisa dibatalkan. Tapi kalau tidak TSM, ya nggak jadi dong. Nggak bisa dibatalkan. Itu. Makanya tadi logika saya mengatakan tadi, justru ketika diberikan kepada DPR, ini akan sangat tidak objektif. Penilaiannya bukan benar salah. Tapi banyak atau tidak anggota DPR masing-masing capres ini, pengusung capres ini, kan itu banyak-banyakan, bukan benar-benaran. Adunya banyak-banyakan, bukan benar-benaran. Kalau di MK, kalau di Bawaslu, ya, itu adu benar, bukan adu banyak itu. Kalau kalian punya data ya sodorkan ke MK, gugat di sana kan itu. Kalau datanya jelas dan lain sebagainya, mungkin akan mempertimbangkan untuk membatalkan hasilnya. Tapi harus punya alat bukti yang kuat. Kecurangan yang dianggap kecurangan itu yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Pak Mahfud MD itu pernah menjelaskan, bila kalian kalah suara 5 juta, lalu kalian menemukan kecurangan 1.000 atau 2.000 atau 20.000 atau 1 juta, maka tetap pemilu ini sah dan gak bisa dibatalkan. Anda kalah 5 juta suara, Anda menemukan kecurangan, itu cuma 1 juta suara. Bukan 5 juta, bukan genap juta, bukan 7 juta. Maka pemilu tetap dilanjutkan dan hasilnya tetap sah. Itu Mahfud MD tuh. Karena kecurangan itu pasti akan ada aja gitu loh. Cuma ini kecurangannya seperti apa? Sedang, ringan, atau berat? Kan itu mungkin ya. Kalau berat, kalau melebihi angka kekalahan lawan itu kalahnya 5 juta. Terus kemudian curangnya 10 juta, ya itu bisa membatalkan hasil pemilu. Ini angkanya terlalu jauh kalau kemudian digugat juga. Prabowo itu 58%, bos. Hampir 80 juta, 60-70 juta. Anies Baswedan 25%. Sekitar berapa juta tuh? Ganjar Pranowo 17%. 18% kan. Jadi terlalu jomplang. Kalau beda tipis angkanya oke lah, mungkin bisa diupayakan, diikhtiarkan. Tapi ketika terlalu jauh, kalaupun digugat ke MK, misal kalian menemukan kecurangan 1 juta, 2 juta, tetap tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemilu. Bedanya puluhan juta kok suaranya. Kan itu, poinnya itu loh. Dan satu lagi harus dicatat Caimin itu, bahwa Anda itu gagal mensosialisasikan kepada warga Nahdijin untuk memilih Anies Baswedan. Dan Anda gitu loh. PKB-nya udah meresap sih kepada banyak warga Nahdijin, termasuk saya. Saya itu melihat caleg-caleg yang dari PKB, mau kabupatennya, mau provinsinya, mau RI-nya, peduli setan saya kenal atau tidak, saya pasti akan memilih itu. Itu loh. Peduli setan disogok amplop oleh siapapun karena kecintaan saya kepada PKB gitu loh. Tapi urusan capresnya, apalagi menyeleweng daripada ideologi,
Ini repot, nggak mungkin kita pilih. Ngapain? Dan Anda Pak Caimin gagal mensolid. Apalagi itu menarik tuh. Menteri Agama yang kemudian beredar susunan kabinet itu Salim Segaf Al-Jufri. Siapa dia? Dari PKS. Mau dipegang urusan keagamaan oleh orang-orang PKS yang secara basis ideologi jelas bertentangan dengan kita, warga Nahdliyin. Nggak mau dong. Itu. Setelah mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini menjadi kesadaran penuh Caimin. Jadi besarnya PKB, orang NU milih PKB itu harus ditegaskan, bukan karena Caiminnya, tapi karena NU-nya. Karena dilahirkan partai ini oleh Nahdlatul Ulama. Itu aja, jangan kepedean. Jadi kalau kemudian kemarin pemilih PKB itu tidak satu frame, milih calegnya dengan milih capresnya, itu memang orang NU punya kebebasan untuk menghukum ketua umumnya. Ya, menghukum ketua umumnya. Anda itu gerak politik dan lain sebagainya harus dipandu oleh ideologi, bukan hanya mementingkan politik Anda semata tanpa memperhatikan ada ideologi yang menopang PKB ini menjadi besar. Sementara Anda abaikan ideologi itu. Mau apapun ceritanya, mau apapun dalilnya, masalah ideologi itu hitam putih, saudara. Nggak ada abu-abu. Politik bisa abu-abu, tapi ideologi itu hitam putih. Hitam putih-putih. Jelas tujuan politik warga Nahdliyin dengan tujuan politik orang PKS berbeda, dengan tujuan politik orang FPI berbeda, dengan orang HTI berbeda. Semua kolam ini kan berkumpul di Anies Baswedan. Bagaimana kita berbicara tentang konsep bangsa sementara tujuannya udah berbeda? HTI menginginkan untuk khilafah, FPI menginginkan untuk NKRI bersyariah. Nahdlatul Ulama tetap Pancasila. Ini kan tujuannya udah sangat berbeda. Jadi di dalam strateginya pun tentu akan berbeda. Dan ujung-ujungnya ngaruh kepada ngopi pun gak enak. Karena tujuan kita duduk ini gak bener. Gak ada pernah bisa ketemu. Itu loh. Itu fakta. Jangan dianulir. Itu fakta. Itu fakta. Jawa Timur PKB menang, capresnya kalah. Itu aja. Itu fakta. Warga Nahdliyin masih mentolerir PKB, tapi tidak mau mentolerir capresnya, ketua umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.